Kisah ini terjadi 10 tahun yang lalu. Pak Hartono sedang membereskan baju-bajunya bersama istri dan kedua anaknya yang masih kecil. Mereka akan pulang ke kampung halamannya, yaitu di Semarang, kota kelahirannya, sekaligus tempat dia mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang tuanya yang sudah mulai menua itu. Orang tuanya yang sudah mulai menua itu masih begitu dirindukan, meskipun Pak Hartono sadar mempunyai pekerjaan mapan di ibu kota. Dulu, setiap kali Pak Hartono pulang kampung, dia hanya membawa beberapa baju ganti secukupnya. Tapi kali ini berbeda. Dia membawa semua baju yang ada di rumah kosnya, beserta perabot-perabot rumah tangga lainnya. Tak lain karena Pak Hartono mengalami PHK secara sepihak dari perusahaan sepatu tempat dia bekerja. Pak Hartono sendiri mempunyai jabatan sebagai mandor. Rajin dan ulet dalam bekerja, itulah prinsip dari hidupnya. Dan itu sudah terbukti dengan terpilihnya dia sebagai mandor. Tapi itu tak berlangsung lama, karena ternyata banyak orang mengincar posisinya sebagai mandor. Dia pun difitnah oleh segelintir orang hingga membuatnya lengser. Dan yang lebih parahnya lagi, dia langsung di PHK detik itu juga. Pak Hartono hanya bisa berusaha untuk ikhlas dan legowo. Berulang kali, Pak Hartono mencari pekerjaan, dari menjadi tukang ojek dan melamar pekerjaan ke pabrik-pabrik lain. Tapi semua tak bisa menutupi mahalnya hidup di kota Jakarta. Kota yang mendapat julukan sebagai ibu kota lebih kejam dari ibu tiri itu dirasakan Pak Hartono dan keluarganya. Selama bertahun-tahun, maka diputuskannya untuk kembali ke kampung halamannya. Hari Kamis, pukul 6 pagi, Pak Hartono dan keluarganya bernafas lega karena sudah selamat sampai tujuan. Dan mereka sudah berdiri di depan rumahnya. Rumah yang dibangunnya sejak 10 tahun yang lalu itu tampak lusuh dan kotor. Banyak rumput dan ilalang yang tumbuh subur di sekitar rumah. Dalam kesusahannya, dia masih merasa beruntung karena masih mempunyai tempat tinggal hasil kerja kerasnya selama di Jakarta. Meski tanahnya sendiri adalah tanah warisan dari orang tuanya. Pak Hartono dan Bu Marni segera membuka pintu. Debu pun berterbangan, dan hewan malam seperti kelelawar, suguhan pertama yang menyambut mereka. Itu hal yang wajar, karena bertahun-tahun rumah bergaya minimalis itu tak berpenghuni. Hanya sesekali saja Bapak Pak Hartono yang datang untuk sekedar memangkas rumput-rumput liar. Hari itu hari yang sangat melelahkan bagi keluarga Pak Hartono. Karena selain membersihkan rumah, mereka juga menata perabot lainnya. Tak terasa, jam pun menunjukkan pukul 7 malam. Selepas makan malam, anak pertama Pak Hartono, yaitu Melani, atau biasa dipanggil Mela. Gadis kecil berusia 10 tahun itu menjerit-jerit tanpa sebab. Jeritan
yang disertai tangisan membuat kedua orang tuanya kebingungan. Bu Marni berusaha menenangkan dengan memberi segelas air putih untuk Melani. Setelah agak tenang, Mela pun menceritakan kalau dia melihat sosok kuntilanak sedang berdiri di pojok kamar mandi. Sosok itu melotot tajam ke arahnya, seakan tak suka akan kehadiran Mela di tempat itu. Hari-hari pun berlalu. Di hari ketiga, Bartono masih disibukkan penataan rumahnya dan tata ruang di dalam rumah hampir selesai. Tapi keanehan-keanehan mulai muncul jika malam hari tiba. Terutama pada Mela, gadis kecil itu selalu mencium bau yang aneh di dalam rumahnya. Terkadang bau busuk, dan tak jarang juga dia mencium bau wangi bunga kandil. Malam pun mulai larut. Seperti pada umumnya, hanya nyanyian jangkrik yang memegangkan telinga. Mela dan adiknya mulai mengantuk. Bu Marni yang menemani mereka pun tidur tiba-tiba juga merasakan kantuk yang begitu hebat. Tanpa menunggu lama, mereka bertiga pun tidur pulas di kamar berukuran 3 kali 6 meter itu. Tiba-tiba, Bu Marni dikagetkan dengan suara jeritan Mela yang melihat pot di atap-atap rumah. Sosok itu kembali menatap tajam dengan kapas yang masih menyumpal di hidungnya. Bartono yang mengetahui anaknya memiliki kelebihan khusus, yaitu bisa melihat makhluk halus, dia yakin bahwa apa yang dilihatnya itu benar adanya. Pertama yang dilakukan Bartono adalah dengan menyalakan radio, di mana saluran itu menyiarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Baru beberapa menit lantunan ayat berkumandang, tiba-tiba radio itu pun mati dan mengeluarkan asap serta suara ledakan kecil. Mereka pun sangat ketakutan dan hanya berharap pagi segera datang. Keesokan pagi harinya, Bartono berserta para tetangga melakukan pengajian di rumahnya. Syukuran sekaligus berharap menghilangkan aura negatif di rumahnya. Dari situlah Bartono mendengar cerita dari para tetangganya, yang ternyata mereka sering melihat dan diganggu oleh sosok tinggi besar yang ada di depan rumah Bartono. Sosok itu sering menampakkan diri ketika di atas jam 12 malam. Malam pun tiba. Bartono sedang duduk sendirian di teras rumah. Bu Marni dan kedua anaknya sudah tertidur pulas. Mungkin kecapean karena seharian mengurus acara syukuran di rumah barunya. Ketika sedang merokok, tiba-tiba mata Bartono tertuju pada pohon mangga yang besar yang berdiri kokoh di depan rumahnya. Bukan karena besarnya pohon, tapi Bartono melihat sosok tinggi besar sedang bertengger di antara ranting-ranting. Sosok itu bertaring panjang yang memancarkan mata merahnya. Pancaran mata merahnya itu mengarah tajam ke arah Bartono. Dengan tenang, meskipun dengan perasaan takut, Bartono segera masuk ke dalam rumah. Dia berencana akan menebang pohon itu, berharap tak ada gangguan lagi bagi keluarganya. Pagi pun tiba. Bartono terlebih dahulu memangkas ranting-ranting pohon. Setelah itu, menumbangkan pohon dengan bantuan beberapa tetangga. Tapi itu ternyata malah membuat keluarganya menjadi terancam. Mereka selalu dihantui rasa ketakutan yang mendalam, terutama pada Mela. Setiap malam,
sosok kuntilanak selalu menampakkan diri. Sosok itu selalu berterbangan di atap-atap rumah dengan tertawa cekikikan. Tak hanya itu, Mela pun sering kesurupan dan meraung-raung tanpa jelas. Yang paling menyeramkan lagi, Mela tiba-tiba mengeluarkan kata-kata, "Kembalikan rumahku, kembalikan rumahku." Dengan mata yang melotot, Mela seakan-akan ingin mencekik leher Bartono. Tak hanya itu, Bu Marni juga hampir pingsan karena melihat pocong yang mengeluarkan darah dari mata dan hidungnya. Sedangkan adik Mela hampir saja mati karena dilempar dari atap rumah sampai ke lantai oleh kuntilanak tersebut. Malam itu benar-benar malam yang menguras emosi. Hingga salah satu tetangga yang mendengar keributan di rumah Bartono segera mendatangi rumahnya, didampingi oleh tokoh agama setempat, yaitu Pak Haji Mahmud. Pak Haji Mahmud pun segera menetralisir keadaan rumah Bartono. Beliau pun sempat berkomunikasi dengan sosok yang masuk ke dalam tubuh Mela. Dan benar dugaan Pak Haji Mahmud, makhluk itu marah karena Bartono telah merusak tempat tinggalnya, yaitu menebang pohon mangga di depan rumahnya. Sosok penghuni pohon itu dipercaya sudah menghuni sejak lama. Bahkan sebelum rumah Bartono dibangun, Pak Mahmud tampak kewalahan menangani makhluk-makhluk gaib tersebut, karena ternyata makhluk yang berada di rumah Bartono terlalu banyak. Hingga dia pun memutuskan kembali esok malam setelah tenaganya pulih kembali. Hari pun berganti. Kembali, malam pun datang. Malam itu, Pak Mahmud tak datang sendirian. Dia ditemani teman semasa mondoknya dulu. Itu karena beliau sadar tak akan mampu mengalahkan makhluk-makhluk itu sendirian yang terhitung sangat banyak. Negosiasi pun dilakukan. Makhluk yang bandel itu tak mau dipindahkan. Mereka merasa lebih berkuasa menghuni rumah tersebut. Mereka tak menyukai kehadiran keluarga Bartono, apalagi dengan Mela yang sengaja mencoba mengusir mereka. Karenanya Mela yang dapat melihat dan berani kepada mereka. Tawaran demi tawaran pun dilakukan oleh Pak Mahmud, tapi mereka masih saja mengelak untuk dipindahkan dari tempat tersebut. Hingga akhirnya dengan bekal ilmu kebatinan yang dimiliki sejak di pondok pesantren, Pak Mahmud dan temannya pun akhirnya dapat melumpuhkan makhluk-makhluk tersebut satu persatu. Setelah kejadian itu, rumah Bartono aman untuk ditinggali. Tak ada lagi gangguan dari makhluk halus. Setiap hari, warga Bartono menyempatkan mengaji setelah sholat maghrib. Pak Hartono kemudian mulai membuka usaha dengan membuka toko kecil-kecilan. Ulet dan rajin yang sudah menjadi pedoman hidupnya, lambat laun membuat tokonya semakin besar. Rumah yang dulu tampak seram dan sepi, kini berubah menjadi ramai lalu lalang pelanggan Pak Hartono. Meski di sela-sela kesibukannya, Pak Hartono selalu menyempatkan diri untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena hanya itu yang membuat rumahnya menjadi adem. Terlebih lagi terhindar dari gangguan makhluk-makhluk yang tak diinginkan. Untuk kawan-kawanku semua, selalu ingatlah hanya kepada Allah. Dan jangan pernah meninggalkan sholat.
Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.